Halo semua, balik lagi di channel gua. Kali ini gue pengen ngelanjutin seputar pembahasan kuliah di jurusan teknik industri ya guys. Yang kemarin gue udah buat itu pengalaman 1 tahun pertama ya kuliah di industri itu, di jurusan industri itu gimana ya. Nah, dan sekarang gue ingin berbagi sharing lagi, yaitu tahun kedua guys, tahun kedua kuliah di jurusan teknik industri, yaitu semester 3 dan 4 berarti ya. Kemarin kan semester 1 dan 2 itu tahun pertama, dan sekarang yang tahun keduanya yaitu semester 3 dan 4. Apa aja sih yang gue alami pada saat gue kuliah di tahun itu ya guys. Jadi buat teman-teman yang pengen buat kuliah di jurusan teknik industri di tahun keduanya gimana sih, nah ini kebetulan gua berbagi, nge-share ke teman-teman nih, ya teman-teman itu bisa sebagai apa ya namanya, acuan lah ya nanti pada saat mengalaminya ya. Oke, nggak usah bertele-tele, langsung aja ke videonya, stay tune. Oke, di sini gue ingin lanjutin nih pembahasan seputar kuliah di jurusan teknik industri guys, karena teknik industri itu banyak banget guys, banyak sekali yang kalian pelajari ya, terutama dari manajemen industri. Kalian mengelola sebuah perusahaan gitu ya, dalam bentuk simulasi dan juga pengukuran, sistem pengukurannya, kemudian manajemen perawatannya guys, dan juga dokumen-dokumennya ya, kayak dokumen 7 tools-nya, yaitu metode kualitas, dan juga aliran proses sebuah produk. Pokoknya luas banget guys, kalian disini nggak cukup satu otak kayaknya. Oke, gue langsung aja bahas ke gimana kondisi yang gue alami ya pada tahun kedua ini, semester 3 dan 4 ini sangat apa ya namanya, soalnya di semester 3 dan 4 itu udah mulai masuk ke jurusan guys. Kalian udah bener-bener apa namanya, udah bener-bener terutara ya, terfokus sama jurusan kalian itu. Jadi sini kalian nggak boleh nyanyain ilmu yang didapat nantinya nih, karena ini sangat basic ya tuh, dasarnya tuh di sini nih guys. Kalian tuh kalau di sini aja udah nggak tahu, takutnya di semester 5, 6, 7, 8 sampai semester akhirnya tuh kalian nggak tahu apa-apa guys, karena di sini nih kuncinya, basicnya di sini nih industri ya guys. Nah, di sini kalian akan dihadapi dengan beberapa SKS ya guys, atau mata kuliah nantinya, dan kalian itu akan belajar di mana sebuah perusahaan itu memiliki sistem guys, yaitu namanya sistem input, proses, dan juga output ya guys. Nah, jadi tiga metode ini ya, atau aspek ini dia dibagi, atau masih apa ya, turunannya tuh masih banyak lagi guys. Oke, kita mulai dari input dulu ya guys. Di sini input tuh dalam sebuah perusahaan ya, ini kan kita ngomong di bidang teknik industri. Inputnya itu kayak misalnya dari manusia. Sebuah perusahaan pasti butuhkan manusia guys sebagai pekerjaannya ya, kuli lah kalau kita sebut. Lalu ada mesin itu sebagai suatu prosesnya guys, sebuah alat atau bahan baku itu kalau nggak ada mesin nggak bakal bisa diproses lah, makanya dia masuk ke dalam input. Nah, terus kan ada apa tadi, manusia, mesin, metode itu cara menggunakan mesinnya, metode itu cara mendapatkan karyawan seperti apa. Pokoknya banyak banget jangkauannya guys ya, ini gue cuma nyebutin per general aja ya. Lalu ada yang namanya bahan baku, terus material itu sebagai dasar untuk pembuatan barang jadi ya guys. Kalian butuh bahan baku ya.
Dan juga ada dan mutu ya guys. Mutu itu seperti kualitas ya guys, kualitas suatu barang jadinya. Nah, setelah kita mengetahui sistem input, lalu kita masuk ke proses guys. Dalam suatu pembuatan barang atau produk, kita tuh harus tahu aliran prosesnya guys. Nggak mungkin ucuk-ucuk itu langsung jadi produk guys. Kita itu harus tahu proses awalnya. Misalnya itu dari stamping ya guys, pembentukan barang, bisa juga dari cutting, pemotongan, bisa juga dari casting guys, pencetakan. Jadi itu setiap komponen itu berbeda-beda jenis proses awalnya ya guys. Lalu setelah di proses awal masuk ke proses 2, misalnya di welding atau di las, lalu komponen satu dengan yang satunya, satu dengan 2, satu dengan 3, lalu 1 dengan 4 ya guys. Nah itu adalah namanya proses guys, sampai ketemu nanti produk jadi. Itu kalau di produksi otomotif ya guys. Beda lagi kalau sama produk makanan. Kalau produk makanan itu pasti kalian butuh yang namanya tepung ya guys. Itu kan dari produsen ya guys, dari pertanian, kalian kan bisa order. Terus juga dari gandum, beda-beda. Kalau produksi pasti rata-rata dari casting guys, atau pembentukan ya guys, kayak pipa, plat, gitu-gitu. Kalau makanan kalian tinggal beli dari pertanian atau dari produsen, baru kalian kalian olah lagi di perusahaan sesuai dengan mesin yang ada di pabrik. Kayak misalnya kayak gandum kan ya, gandum kan masih kayak biji-bijian tuh, itu kalian kupas dengan mesin yang ada di perusahaan. Lalu setelah dikupas kan apa sih namanya itu, disaring ya guys, biar jadi tepung nantinya. Lalu diolah sampai jadi sebuah makanan guys, atau biskuit ya guys. Kita dicampur susu kayak gitu. Pokoknya proses kalau otomotif sama food ya guys itu beda. Jadi nanti kalian pelajari untuk mendalaminya kalian pelajari sendiri saja. Seenggaknya kalian udah ada gambaran guys di sini. Oke, itu yang dinamakan proses guys. Nah, lalu output, kan tadi ada input, proses, output. Output ini barang jadi yang kalian hasilkan dari mulai input sampai proses guys. Barangnya jadi nih, selesai. Nah, tapi ini barang belum tentu bisa dijual atau dipasarkan ya. Kenapa? Karena di situ di output itu ada namanya kualitas guys, manajemen kualitas. Jadi produk jadi itu memiliki standar guys, standar yang bisa di approve atau disetujui oleh customer atau pelanggan. Jadi kalian nggak boleh sembarang bikin produk. Nggak mungkin kan pelanggan pengen beli barang tapi barangnya cacat, jelek secara visual, dimensi, kayak gitu sih. Jadi kalian harus mempertimbangkan sebuah kualitas lagi. Oke, itu kalian udah paham lah ya sistem awal dari teknik industri kayak gitu ya guys. Itu masuk ke pelajaran manajemen operasi guys itu. Oke, kalian setelah itu akan belajar yang namanya sistem pengukuran. Nah, sistem pengukuran itu adalah ya namanya juga pengukuran ya guys. Kalian pasti belajar di mana kalian tuh bisa menggunakan alat-alat ukur guys, kayak jangka sorong, terus mikrometer, skrup, meteran, high jig, terus ada namanya exi jig ya guys, atau jig proses itu. Terus dial, skala ya guys, banyak macam peralatan pengukuran guys. Nah, di situ kalian harus seenggaknya bisa lah atau mengetahui dasar penggunaannya ya guys. Jadi itu yang kalian hadapi nanti di semester 3 dan 4 ya, atau di tahun kedua.
sistem pengukuran namanya ya guys. Nah setelah itu kalian akan belajar yang namanya operation process control ya guys, atau OPC, operation process chart. Jadi di sini kalian itu akan membuat aliran proses. Itu OPC itu ada simbol-simbolnya guys, kayak lingkaran, kotak, segitiga, lalu ada lagi, pokoknya dia tuh simbol-simbol guys. Jadi dari mulai bahan baku awal turun, kayak kalian buat chart gitu, kayak grafik gitu guys, kayak gambar gitu. Lalu masuk ke operasi. Jadi dari bahan baku prosesnya itu diapain, misalnya nih kayu, bahan baku kayu, di proses kedua itu kan dipotong kan ya. Lalu simbolnya lingkaran dengan judulnya itu pemotongan, waktu 3 detik. Jadi OPC itu dia ada simbol, ada waktu, ada mesin, ada metode. Jadi komplit guys di situ. Kalian tuh harus jelas. Itu masuk ke standar dokumen usaha nantinya guys. Jadi kalau misalnya perusahaan itu nggak memiliki dokumen ini, itu barang bisa namanya ilegal guys, atau nggak approve oleh si customer nantinya. Itu namanya proses kualitas ya guys. Itu harus ada dokumennya, namanya OPC sih namanya. Kalau di teknik industri itu namanya OPC ya. Dan setelah kalian belajar OPC, operation process chart, itu kalian akan belajar namanya peta tangan kiri, peta tangan kanan ya guys, hand chart, dan juga peta mesin. Nah tujuannya ada peta ini guys, atau apa ya disebutnya kalau peta tangan kiri tangan kanannya. Pokoknya tujuan dibuat atau kalian mempelajari peta tangan kiri dan kanan dan peta proses mesin, tujuannya itu cycle time guys di sini. Jadi pada saat kalian menggunakan mesin tersebut, kalian itu nggak ada waktu yang terbuang guys, atau waktu yang tersia-sia ya, yang menyebabkan adanya delay produksi guys. Jadi takutnya barang kalian tuh tertumpuk atau bottleneck nantinya. Jadi teman kalian udah kelar nih yang di depan kalian, tapi kalian tuh masih melakukan barang kalian tuh masih tertumpuk guys di meja teman-teman. Kalau pada saat kerja ya, karena adanya peta tangan kiri dan kanan dan peta mesin ya, peta proses mesin, biar nantinya cycle time atau proses satu kali pembuatan di mesin tersebut itu terjaga guys. Jadi nggak ada waktu yang terbuang. Tujuannya sih biar nggak ada waktu yang terbuang sia-sia guys. Makanya setiap gerakan atau setiap proses itu dihitung waktunya ya, biar nanti ada namanya standar operasi. Oke lanjut. Setelah kalian belajar OPC guys, itu OPC kalian harus paham ya. Intinya nih kalian harus mendalami lah yang gua berikan ini ya guys, karena ini sangat berpengaruh sih nantinya di perusahaan ya guys. Oke, kemudian lanjut kalian akan belajar yang namanya 7 tools. Nah 7 tools ini adalah 7 alat untuk mengendalikan sebuah kualitas si barang guys. Untuk detailnya atau lengkapnya kalian tinggal pelajari aja ya guys. Tapi di sini gue akan memberikan beberapa contoh aja. Nah 7 tools itu adalah 7 alat kualitas guys. Jadi di dalamnya itu ada namanya histogram, Pareto, lalu analisis data, kemudian ada namanya check sheet standar ya guys. Kenapa adanya histogram? Kalian di situ akan memberikan sebuah data recapability ya guys, yang misalnya data setahun. Di situ akan menunjukkan diagram batang-batang yang menunjukkan apa sih namanya, kumulatif ya guys, data keseluruhan, yang untuk menentukan sebuah presentasi gitu ya, menggambarkan nantinya. Sebenarnya sih alat ini buat presentasi aja gitu ya.
Lalu ada namanya Pareto. Nah, Pareto ini tujuan untuk mengetahui sebuah problem guys dari barang tersebut. Misalnya kalau problemnya paling terbesar, nah nanti Paretonya itu menunjukkan barang itu yang paling tinggi grafiknya guys. Jadi si Pareto ini sangat berfungsi ya guys untuk menentukan problem tertinggi pada suatu komponen atau barang jadi. Nah, check sheet. Nah, fungsi check sheet ini untuk mengontrol proses guys. Kayak gue waktu itu bikin namanya check sheet pengecekan harian kualitas barang datang ya guys, atau bahan baku datang. Nah, jadi di situ terkontrol guys, barang mana nih yang dia cek NG. Jadi kita punya datanya, baru kita rekap guys di komputer. Jadi ini buat save controls ini tujuannya buat mengendalikan kualitas suatu barang atau produk, intinya kayak gitu ya guys. Kalian akan dihadapi dengan yang namanya pelajaran manajemen mutu. Sebenarnya hampir sama sih sama pengendalian proses tadi, pengendalian kualitas produk tadi ya guys. Cuma di sini lebih ke proses-proses yang dilakukan pada saat jam operasional guys. Kalau manajemen mutu nih, biasanya kayak misalnya nih kalau manajemen mutu tuh kayak pengendalian mutu ya guys. Contohnya itu metode sampling atau random sampling guys. Jadi kalian misalnya ada 1000 piece barang nih, metode manajemen mutunya kalian itu menggunakan random sampling guys. Jadi dari 1000 itu misalnya kalian ngecek secara standarnya itu ya, gue sebutin aja sini metode yang digunakan kita EQL guys. EQL itu metode kualitas guys. Misalnya dari 100 barang kita ngecek 5 guys, itu 5 sebagai jaminan mutu guys. Kita nggak perlu ngecek semuanya, random sampling itu cukup sampling aja. Misalnya EQL itu kalau dari 100 itu 5 ya, kita ngecek 5 aja, 5 oke. Nah itu sudah mewakili 100 piece nya ya guys ya. Karena mungkin kalau kita ngecek 5 oke semuanya NG guys, nggak mungkin. Karena proses kayak gimana jelasinnya ya, karena 5 itu sudah sebagai perwakilan barang oke dari 100 itu. Karena mesin itu nggak mungkin barang NG guys, nggak mungkin bikin barang NG kalau salah satu dari 5 itu NG. Sebenarnya sih ini ada cara-caranya guys ya, cuman kalian untuk mendalaminya kalian belajarin aja ya guys. Seenggaknya gue udah berikan gambaran aja di sini selama gue belajar di teknik industri guys, karena ilmunya sangat banyak guys. Oke lanjut, setelah kalian belajar manajemen mutu, kalian langsung dihadapi sama mata kuliah ini sebenarnya lebih menyangkut ke PPIC guys. Jadi buat kebutuhan barang ya, yaitu material recruitment planning. Nah di sini ini lebih fokus ke ke bagian PPC kalau di perusahaan guys. Jadi kalian tuh meramalkan sebuah kebutuhan bahan baku atau produksi yang akan dilakukan pada hari-hari atau satu periode guys. Misalnya kalian meramalkan, oh barang yang dibutuhkan pada hari esok itu 100 piece. Kenapa kalian bisa tahu 100 piece? Karena kalian dapat data dari angka sebelumnya guys. Itu kalian menggunakan rumus nantinya guys ya. Kalian kan udah dapat data yang lalu, nah maka kalian udah tahu data yang lalu itu misalnya 90 piece. Kenapa hari esoknya 100? Karena ada cara hari yang kemarin ditambah hari yang ini dibagi berapa gitu ya guys. Jadi kalian tuh di sini diajari gimana caranya mengetahui kebutuhan produksi ataupun bahan baku dalam satu periode. Biasanya sih 1 bulan ya, kalau nggak salah. Kalau kebutuhan kayak gitu 1 bulan. Kalau 1 hari itu terlalu dekat guys. Kalian tuh planningnya itu rata-rata 1 bulan. Itu namanya
MRP ya. Nah, jadi itu namanya MRP ya guys, Material Recruitment Planning. Jadi kalian memprediksi atau meramalkan sebuah stok atau persediaan barang yang akan diproduksi dalam satu periode. Intinya kayak gitu. Oke, wah kayaknya cukup panjang ya guys, cuman nggak apa-apa sih, demi buat penerus teknik industri kalian harus tahu ya guys. Lanjut, kalian akan belajar namanya ergonomi guys. Nah, ini gue yang seru nih di sini, gue lebih suka di ergonomi. Kenapa? Karena ergonomi itu oke, kita kembali ke sistem industri guys. Sistem industri itu kan ada input output, input proses output yang menghasilkan sebuah barang. Nah, contoh nih, misal barang teman-teman ini nggak ergonomi guys, itu susah guys sebenarnya. Contoh dari segi kemasan dia nggak bagus. Ergonomi itu kan sistem perancangan produksi yang sesuai dengan kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan si pelanggan guys. Kalau misalnya kalian bikin barang tapi barang itu nggak nyaman digunakan, si pelanggan nggak seneng ya pada saat menggunakannya, dan secara visual nggak menarik, itu kan jadi pasarnya itu kan jadi turun ya guys, atau nggak suka ya guys. Ya intinya pasar itu nggak melihat lah sisi dari produk kalian. Makanya ergonomi itu untuk mempelajari sebuah karakter produk teman-teman. Jadi dari segi dimensi sesuai sama kenyamanan manusianya pada saat digunakan, dari segi visualnya menarik pada saat dilihat untuk membelinya ya guys. Jadi barang itu menarik nih, wah nih produk keren banget ya dari packingnya nih. Kayak misal sabun nih guys, sabun kan sama ya guys, fungsinya sama sebenarnya, cuman kenapa orang-orang pada mirip produk yang ini? Karena dari segi tampilannya dia bagus, dari segi packing. Nah, itu namanya ergonomi guys. Dan juga kalian akan belajar ergonomi itu turun lagi, namanya ada antropometri. Antropometri itu jadi kalian tuh kalau pengen bikin kursi, lemari, meja ataupun furniture lainnya ya guys ya, kalian butuh namanya antropometri guys, atau data anatomi tubuh manusia yang akan digunakan pada saat produksi barang-barang atau furnitur tadi guys. Jadi kalian butuh data-data tersebut. Cara gimana? Caranya ya kalian ukur, cuman ukurnya dengan namanya tuh uji cukup ya guys. Uji cukup tuh biasanya ya 30 sampai 32 orang guys, uji kecukupan. Jadi kalian mengukur 32 manusia untuk mengetahui data sebagai perancangan produk yang kalian buat nanti, kayak meja, bangku, kursi ataupun lemari. Dan juga ada persentil guys. Persentil itu kayak batasan penggunaan produk ya guys. Jadi kayak misalnya nih kursi kan itu ada penyangganya tuh di bawah. Kenapa ada penyangganya? Karena untuk orang-orang yang tidak tinggi guys, makanya dia ada penyangganya sedikit tuh yang di kursi. Pokoknya intinya kalian pernah lihat kursi kan, makanya kursi itu ada kayak naikan buat kaki gitu ya. Nah, itu fungsinya buat kayak gitu guys. Jadi buat orang-orang pendek masih nyaman. Jadi fungsinya tuh ergonomi itu buat kenyamanan, kesenangan, dan kemudahan dalam penggunaan produknya ya guys. Simple banget ya. Nah, di sini kalian pun setelah belajar ergonomi guys, kalian wajib bisa AutoCAD ataupun CATIA guys. Nah, ini ada di semester awal guys, gue lupa menyebutkan ya guys, itu ada namanya gambar teknik. Nah, cuman waktu itu dosen gue nggak ini guys, jarang masuk, makanya gue nggak pinter-pinter amat dalam penggunaan gambar teknik ya guys. Gue belajar sama teman gue, cuman teman gue kayak gitu sih, kacau. Nah, kalian harus bisa gambar teknik guys. Ini bener banget nih, maksudnya vital banget ini kalau kalian nggak bisa baca gambar teknik guys. Jadi gambar teknik itu kalian harus bisa ya guys. Nah, kalian selain bisa gambar teknik, kalian harus bisa membuat gambar lah di aplikasi AutoCAD ataupun CATIA yang kampus kalian gunakan guys. Kalau gua waktu itu CATIA.
Kalian harus bisa intinya ini ya. Ini kuncinya nih di sini. Percuma kalian bikin sistem input, lalu bikin proses aliran produksi dan bikin barang jadi, tapi kalian nggak bisa baca gambar ataupun membuat gambar di aplikasi ya. Nah makanya itu kalian harus selingi ya guys, belajar aplikasi CAD antara CATIA sama AutoCAD-nya. Kalian harus selingi di semester 1 sampai 4 itu, kalian harus belajar itu guys. Sangat penting itu intinya ya guys. Kalian sebenarnya nggak harus gambar-gambar yang besar-besar guys, kayak misalnya gambar pipa, baut, kayak gitu-gitu aja sih. Terus bisa juga gambar plat. Seenggaknya kalian bisa mengoperasikan software itu ya guys, software CATIA dan ataupun AutoCAD. Nah, dan juga kalian di sini akan menghadapi pelajaran atau mata kuliah pengantar mesin guys. Jadi di sini kalian bisa atau harus mengetahui ya guys, cara bekerjanya mesin ya guys. Waktu itu gua di kampus gue itu ada 3 mesin guys. Harus bisa mengoperasikan mesin bubut, mesin milling, dan mesin stamping guys. Jadi 3 mesin ini nih yang waktu itu gua sama satu lagi sih, mesin amplas kalau nggak salah waktu itu. Jadi 4 mesin ini gua praktekkan langsung ya guys, di pengantar teknik mesin. 4 mesin itu, cuman 4-4-nya itu nggak elektrik guys, atau nggak CNC, dia masih manual. Nah itu adalah mata kuliah atau pembelajaran yang teman-teman akan hadapi di semester 3 dan 4 atau tahun kedua guys. Jadi emang banyak banget yang kalian harus kuasai ya di dalam bidang teknik industri ini. Tapi kalian gak usah cemas guys, ini semua berjalan lancar kok, seru banget pokoknya. Jadi menantang banget sih buat teman-teman nih. Gak usah parno lah, buat seenggaknya kalian tuh bangga nanti jika kalian menguasainya. Dan ini pun juga jadi tantangan sendiri buat gue guys, melatih mental, melatih kecerdasan juga. Pokoknya seru banget sih bener teknik industri ini. Dan lanjut ya guys, gue bahas ke praktikumnya nih. Kalau kemarin kan di semester 1-2 itu gue jelasin praktiknya ada dasar komputer ya. Dan di semester 3 dan 4 ini kalian itu akan praktik fisika. Fisika itu kayak pengukuran momentum ya guys. Sangat dasar banget, kalian pokoknya bisa kok nanti. Ini kayak kalau kalian sekolah di jurusan IPA ya, SMA nya jurusan IPA, sama kok kayak gitu praktiknya. Contohnya tuh kayak pengukuran gerakan bandul, terus berapa waktu gerakan bandul ya, pokoknya momentum gitu sih, kayak gerakan fisika gitu, kalian harus tahu ya guys. Jadi itu yang pertama ya, praktikum fisika. Lalu praktikum ergonomi yang tadi udah gue jelasin mata kuliahnya ya guys. Jadi kalian di sini membuat produk, membuat rancangan ya guys, dimana rancangan yang kalian buat itu harus sesuai sama metode yang tadi tuh, metode ergonomi, yaitu antropometri dan persentil. Kalau waktu itu gue bikin bangku kursi ya guys. Kalian buat bangku kursi, jadi bangku yang sesuai sama dimensi teman-teman, biar si pengguna ini nyaman ya guys. Itu ada kok standarnya di buku ergonomi, kayak misalnya tinggi duduk, standar tinggi duduk manusia, lalu si lumbalnya harus jaraknya berapa, itu ada semua kok. Itu ada di buku ergonomi. Jadi kalian tinggal buat rancangan, baru kalian
buat produknya. Dan satu lagi yaitu praktikum teknik mesin. Nah, yang tadi gue bilang teknik mesin itu kan tadi mempelajari tentang mesin bubut, miring sama stamping dan pengempasan ya. Dan kalian nanti akan praktik, kalian harus bisa mengoperasikan 4 mesin itu guys. Sebenarnya gampang sih mesin bubut, kalian tinggal atur aja tuh dialnya ya, biar si barangnya itu dekat jauhnya berapa mili, biar terkikisnya itu nggak terlalu jauh guys. Sebenarnya buat ngikis doang sih kalau mesin bubut. Kalau mesin stamping itu gampang guys, kalian tinggal naruh produk dan kalian tinggal pencet tombolnya, nanti produk itu akan tercetak sendiri. Kalau mesin ampas dia mutar, jadi kalian tinggal taruh produknya kayak mesin bubut sih, lalu dia mendorong untuk mengampas. Kalau mesin milling dia motong guys, jadi barang yang kalian buat tuh akan terpotong nantinya. Oke, mungkin itu aja sih video dari gua. Sorry kalau videonya cukup panjang karena emang banyak banget pembahasannya sih di kuliah jurusan teknik industri ini guys. Semoga membantu teman-teman sebagai apa ya namanya, pemahaman atau pengetahuan teman-teman nih nantinya yang lagi pengen tahu kuliah di jurusan teknik industri itu gimana ya. Nah, ini kebetulan gue berbagi di tahun kedua gue. Oke, selanjutnya gue akan berbagi juga di tahun ketiganya guys, atau di semester 5 dan 6 nya nanti. Oke, makin seru perjalanan kita. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.